Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa RTDC Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami mendapat cerita atau mendapat kabar dari salah seorang tim kami, yaitu seorang anak muda yang bernama Alvin itu pernah melihat temannya, di mana beliau Alvin dan satu orang temannya jalan-jalan ke salah satu tempat, dan saat pulangnya Alvin itu melihat temannya membonceng makhluk yang bernama pocong, pemirsa. Nah sekarang kami akan mendatangi atau sengaja bertemu dan mengundang narasumber tersebut yang bernama Alvin. Itu Alvinnya sudah ada di sana, pemirsa. Nah pemirsa, malam ini kita sudah bertemu dengan Alvin, narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis, katanya 3 bulan yang lalu. Nah awalnya bagaimana nih Alvin, apa kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya. Ya, amin. Nah Alvin, kejadiannya katanya Alvin pernah menemukan atau mengalami hal mistik. Kejadiannya kapan? Kejadiannya itu sekitar 3 bulan yang lalu. Nah sekarang coba Alvin ceritakan bagaimana awal mula kejadiannya. Silakan. Jadi ceritanya itu waktu itu kebetulan malam Jumat Kliwon. Saya sama Dadan Pauji mau ke rumah pacarnya Dadan. Nah, Jadi masing-masing membawa motor. ya jadi saya bawa motor, Dadan bawa motor. Iya. Waktu Terus itu saya dari rumah Dadan langsung menuju ke rumah pacarnya. itu di daerah mana pacarnya? Kira-kira daerahnya itu ada di itu Panjalu katanya. Panjalu. Oh Daerah jauh. Panjalu, cuma belah sininya. Oh jadi jauh sekali, jauh. Itu waktu berangkat jam berapa? Waktu berangkat itu sekitaran jam setengah 9-an. Oh jam setengah 9. Terus kejadiannya pas pulang katanya ya. Iya. Jadi pas pulang dari rumah ceweknya Dadan. Nah mungkin kami juga sangat merinding nih mendengarnya, meskipun kami tidak mengalaminya, tapi kayaknya merinding nih. Ini kisah benar-benar horor sekali. Terus nah katanya saat pulang hujan gerimis, tapi Alvin dan Dadan itu memaksakan untuk pulang karena takut kemalaman di jalan, begitu. Iya. Ya karena posisi itu pas saya pulang itu kebetulan hujannya itu gak gede-gede amat, cuma hujannya itu gerimis gitu. Oh sepanjang jalan gerimis begitu. Iya. Posisi hujan gerimis itu kebetulan jalanan sama tempat-tempat itu sepi. Ya pantas ya, kalau karena mungkin daerah Panjalu itu tempatnya tidak ramai. Iya. Berhubung hujan juga, jadi di jalanan sepi, tidak ada lalu lalang kendaraan bermotor atau mobil. Dan juga di setiap tempat atau perumahan juga terlihat sepi, begitu ya? Iya, terlihat sepi. Tadinya saya pas berangkat itu di pinggir jalan itu sebelum hujan itu jadi rame, ada yang nongkrong, tapi pas saya pulang hujan gerimis itu yang tadinya tempat nongkrong itu sepi, gak ada orang sama sekali. Nah terus pulang dari rumah cewek itu jam berapa? Sekitaran jam setengah 11-an. Oh jadi sudah malam juga ya. Iya. Setengah atau sekitar jam 11 sampai jam 1 itu adalah dimana yang namanya makhluk gaib itu keliaran. Nah sekarang ceritakan awal mulanya melihat hal tersebut. Awalnya saya sama Dadan itu bawa motor itu berbarengan, cuma Dadan nggak tahu kenapa tiba-tiba dia membawa motornya, mungkin tuh itu merinding, pemirsa. Maaf Alvin, katanya merinding. Tiba-tiba Dadan melajukan motornya dengan sangat cepat dan saya pun ketinggalan. Saya posisinya di belakang. Kita di perjalanan itu melewati pekuburan, tempat-tempat sepi sama pesawahan gitu. Iya. Nah sekarang ke intinya. Jadi waktu itu kan Dadan sudah melaju ke depan, jadi Alvin ketinggalan ya di belakang. Iya. Nah katanya disitulah awal mula Alvin melihat sesuatu. Di tempat-tempat sepi itu
posisinya itu kan saya jauh sama Dadan Iya, jaraknya. ya, jadi saya di belakang, Dadan di depan. Nah pas saya nyiap lagi melaju motor dengan cepat, tiba-tiba saya melihat Dadan samar-samar seperti membawa cewek awalnya tuh. Oh, jadi Dadan seperti membonceng perempuan begitu. Heeh. Terus baju yang dipakai perempuan itu bagaimana bentuknya? Bajunya itu kalau dari jauh itu samar-samar tuh kelihatannya tuh putih lusuh gitu. Oh. Rambutnya tuh panjang jadi gak kelihatan, itu wajahnya gak kelihatan jelas. Karena saya penasaran, saya pun melaju motor saya dengan kecepatan tinggi. Iya. Dan saya semakin mendekat itu rasanya itu Jadi melihat, jadi jelas terlihat ceweknya atau mukanya nggak kelihatan? mukanya itu gak kelihatan, soalnya jadi mukanya itu ke punggung si Dadan itu. Oh, mendaplok. Iya kayak gitulah. Jadi Tapi rambutnya itu panjang. si cewek itu mendaplok sama punggung Dadan begitu, seperti memeluk. Nah, dan yang anehnya semakin saya dekat dan semakin saya lihat jelas, tadinya yang dari samar-samar berbentuk wanita, Berambut panjang. tiba-tiba itu apa berubah jadi pocong. Oh, nah pemirsa, ternyata kata Alvin saat dari jauh kelihatan seperti perempuan berambut Ngeri juga panjang, nih. berbaju putih. Namun saat Alvin mencoba mendekati motor si Dadan, ternyata si perempuan yang dibonceng Dadan itu berubah wujud menjadi sosok pocong begitu ya. Iya, ya. Nah, terus bagaimana selanjutnya? Saat itu saya langsung mencoba menghentikan motor Dadan dengan cara Pakai tangan mungkin kode. melambai-lambaikan tangan saya, tapi Dadan sepertinya tidak ngeh. Oh, jadi mungkin Dadan tidak melihat atau mungkin tidak mengerti maksud kode tangan kamu itu, Nah, bisa padahal niat kamu untuk supaya Dadan berhenti mengendarai motornya begitu. Namun si Dadan itu tiba-tiba malah semakin cepat mengendarai motornya. Saya pun tertinggal lagi. Nah, Jadi ketinggalan gitu. ya, dari kejauhan saya mendengar suara benturan. Saya langsung melaju motor saya dengan cepat karena saya penasaran suara apa itu. Setelah saya semakin melaju motor saya dengan cepat, saya pun mendekat. Dan saya sangat kaget sekali waktu itu. Soalnya kenapa? Motor Dadan sudah hancur menabrak salah satu pohon yang ukurannya terbilang cukup besar lah. Dan saya melihat Dadan sudah. Kenapa? Sebentar pemirsa, ini kayaknya Alvin belum siap untuk menceritakan, kami jeda dulu sebentar. Lalu saya melihat tubuh Dadan yang berlumuran darah. Innalillahi. Oh, jadi Dadan sama motornya itu menabrak pohon besar, pemirsa, katanya motornya ringsek dan Dadan pun tergeletak sudah berlumuran darah. Terus kamu atau Alvin mencoba untuk membangunkan atau bagaimana seterusnya? Waktu itu saya pas sudah berhenti itu panik, bingung harus gimana. Saya langsung nyamperin Dadan yang tergeletak itu. Saya mencoba bangunin, mencoba nyadarin, meskipun saya tahu tidak mungkin Dadan selamat ya mungkin ya. Dan itulah. ternyata terus katanya Alvin mencari warga di sekitaran situ. Mencari warga, dan katanya warga-warga datang menolong dan ternyata Dadan dibawa ke rumah sakit ya. Saat itu juga ada ambulan yang membawanya ya. Namun katanya pemirsa mohon maaf nih, Alvin katanya tidak sanggup untuk menceritakan kejadiannya. Katanya Dadan dibawa ke rumah sakit memakai ambulan dan dibantu warga sekitaran situ, dan katanya di perjalanan Dadan tidak bisa diselamatkan atau Dadan meninggal dunia sebelum sampai ke rumah sakit. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Dadan sekarang tenang di alam sana ya Alvin ya. Terus bagaimana setelah kejadian itu, apakah Alvin trauma atau bagaimana? Yang namanya trauma, saya cukup trauma, soalnya dia adalah sahabat dekat saya. Dari kecil saya selalu bersama dengan dia. Ya lah, susah senang selalu bersama. Mungkin sangat kehilangan ya, apalagi meninggalnya dengan cara yang tragis seperti itu. Mungkin akan sangat susah untuk dilupakan dan akan membuat trauma yang membekas di hati Alvin sampai sekarang ya. Namun mudah-mudahan Dadan sekarang berada di tempat yang tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Alvin juga selamat dimanapun berada dan panjang umur.
Nah, sekarang saya mau bertanya bagaimana harapan Alpin untuk sahabatnya atau almarhum Dadan yang sudah meninggalkan Alpin di dunia ini. Saya berharap Dadan ditempatkan di tempat yang penuh kenikmatan, Amin. dijauhkan dari siksa neraka. Amin. Semoga orang tuanya tabah. Sabar ya. Ya mungkin ini kejadian ini akan sangat sulit sekali dilupakan apalagi oleh keluarganya, begitupun oleh Alpin. Nah, Alpin, makasih ya atas informasinya, atas ceritanya yang sudah disampaikan kepada kami. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, di mana kita harus percaya kalau di sekitaran kita itu bukan hanya manusia tapi ada makhluk lain yang bisa saja mengganggu atau mencelakai manusia. Semoga tidak terjadi lagi sama Alpin atau orang anak muda yang lain. Makasih Alpin. Selamat malam dan semoga Alpin selalu sukses. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makasih ya. Semoga Alpin sehat. Amin. Nah, pemirsa, itulah kisah atau kisah nyata yang dialami Alpin, salah seorang anak muda yang ada di sini. Alpin adalah salah seorang cover boy yang pernah menjadi cover boy di salah satu majalah Aneka Yes pada tahun 2019 yang lalu, pemirsa. Namun sekarang beliau sudah bekerja di salah satu perkantoran, jadi beliau tidak meneruskan menjadi model atau modeling. Nah, pemirsa, jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Dan ini pemirsa, Alpin juga ditemani teman-temannya yang lain juga yang hadir di sini. Karena Alpin katanya kalau menceritakan kisahnya tentang temannya yang bernama siapa tadi itu? Dadan, tidak kuat katanya, selalu pasti sedih atau meneteskan air mata. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya. Jangan lupa dukung terus channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.